Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ibu harap kalian semua tetap sehat dan semangat ya untuk pembelajaran daringnya. Baiklah kalau gitu, kita langsung saja mulai pelajaran IPS hari ini. Jadi hari ini kita sudah mulai masuk ke bab 3, yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, yang hari ini akan kita bahas yaitu tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Jadi kalian juga boleh sambil dibuka ya buku paketnya di halaman 125. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih yang dimaksud dengan kebutuhan itu apa sih? Jadi, kebutuhan adalah suatu keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa dan menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi akan berdampak negatif pada kelangsungan hidupnya. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang harus terpenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan mengganggu keberlangsungan hidupnya. Contoh, makanan. Jika orang tidak makan, maka dia akan kelaparan, akan sakit, bahkan mungkin dia akan meninggal. Kemudian apalagi yang penting pakaian, kemudian pendidikan. Jika seseorang tidak sekolah, maka untuk kehidupan di masa depannya pun akan terganggu seperti itu. Sampai sini paham ya yang dimaksud dengan kebutuhan? Manusia juga dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus, karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, tentu saja dengan cara yang rasional, sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Cara rasional itu apa sih, Bu? Nah, cara rasional itu adalah cara yang dapat diterima gitu. Tidak mencuri, tidak merampok, tidak menyakiti orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan? Nah, kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Jadi, secara sederhana, yang dimaksud dengan kelangkaan itu adalah ketika suatu barang itu stoknya sedikit atau ketersediaannya itu sedikit, tetapi orang-orang yang membutuhkannya itu banyak. Banyak orang yang membutuhkan barang tersebut. Gitu sehingga si barang itu susah dicari. Kalaupun ada, tentunya dengan harga yang mahal. Contohnya, kalian bisa tanya nih sama ibu kalian kalau harga cabai sekarang mahal. Itu juga termasuk ke dalam contoh kelangkaan. Kenapa bisa mahal? Karena stok cabainya ya sedikit, tetapi yang butuhkan itu banyak, sehingga harganya pun naik. Contoh lain misalnya harga emas yang semakin lama itu bukan semakin murah, tapi semakin mahal. Kenapa? Karena emas semakin lama semakin susah dicari, sehingga emas menjadi barang yang langka. Jadi sampai sini paham ya yang dimaksud dengan kebutuhan dan kelangkaan. Nah, kemudian setelah ini kita akan membahas tentang macam-macam kebutuhan. Jadi kebutuhan ini dibagi-bagi lagi nih menjadi sifatnya masing-masing. Ada beberapa macam kebutuhan, diantaranya yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Nah, kalau yang ini pasti kalian sering banget ngedenger di SD ya, tentang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer? Yaitu kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan yang benar-benar harus terpenuhi. Contohnya ada makanan, kemudian pakaian,
dan juga rumah sebagai tempat kita tinggal, atau yang sering disebut dengan sandang, pangan, dan papan. Sandang itu adalah pakaian, pangan adalah makanan, papan adalah tempat tinggal. Nah, coba kalian bayangkan, jika seseorang tidak makan, atau tidak berpakaian, atau tidak memiliki tempat tinggal, bagaimana? Tentunya hidupnya akan menjadi sulit ya. Nah, jadi yang namanya kebutuhan primer itu sangat harus terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya ada perabot rumah tangga ya, seperti peralatan memasak gitu, kemudian peralatan mandi, sabun, kemudian lemari, jam, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contohnya apa? Contohnya seperti mobil, motor, perhiasan gitu ya. Mungkin di antara kalian ada yang nanya, "Bu, kalau handphone barang mewah bukan, Bu?" gitu. Sebetulnya semakin berjalannya waktu, semakin sulit menentukan mana yang mewah, mana yang barang mewah, dan mana yang bukan gitu. Seperti handphone, zaman dulu mungkin handphone itu adalah kebutuhan tersier, karena yang punya itu hanya orang-orang tertentu saja gitu. Karena harga handphone zaman dulu itu mahal sekali gitu, dan gak butuh-butuh amat gitu sama handphone. Tetapi sekarang handphone sudah menjadi kebutuhan pokok, karena hampir semua orang bekerja menggunakan handphone gitu. Nah, jadi ketiga macam kebutuhan ini, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, itu selalu berubah-ubah setiap waktunya gitu. Zaman dulu handphone, motor, mobil ya adalah barang-barang mewah yang gak semua orang punya dan tidak semua orang juga butuh gitu. Tetapi sekarang contohnya seperti handphone saja. Hampir semua orang butuh handphone, termasuk juga kalian para pelajar butuh handphone untuk pembelajaran jarak jauh. Begitu pula dengan Bapak Ibu guru dan orang tua kalian. Juga motor, zaman dulu orang pergi-pergian jarang banget yang pakai motor. Kebanyakan orang-orang bepergian menggunakan transportasi umum. Tetapi sekarang motor menjadi suatu kebutuhan gitu, karena kalau tidak ada motor tentunya akan kemana-mana juga sulit gitu ya. Ada lagi contoh satu lagi, yaitu masker. Nah, sekarang masker juga menjadi kebutuhan pokok karena semua orang harus menggunakan masker kemanapun gitu. Kalau misalnya tidak memakai masker akan ditegur atau akan dikenai sanksi gitu. Dengan demikian, masker sekarang menjadi kebutuhan primer untuk semua orang gitu. Baik, sampai sini paham ya tentang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kalian juga bisa membedakannya dan bisa memberikan contoh masing-masing gitu sesuai dengan keadaan kita yang sekarang. Baiklah, kalau gitu kita lanjut ke yang macam-macam kebutuhan yang kedua, yaitu macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Dibagi menjadi dua, ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani itu adalah yang berhubungan dengan tubuh kita, jadi yang dirasakan oleh tubuh. Contohnya apa? Contohnya makan gitu kan, makanan, terus vitamin, kemudian olahraga juga gitu. Kalian juga di sekolah ada pelajaran olahraga kan, itu termasuk ke dalam kebutuhan jasmani kalian agar badan kalian sehat, agar badan kalian kuat gitu. Kemudian yang kedua ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan yang dirasakan oleh jiwa kalian gitu.
Contohnya belajar gitu ya, dengan belajar kalian jadi pintar, atau mendengarkan murojaah, mendengarkan ceramah, atau kalian menonton TV, rekreasi yang membuat kalian senang, bermain gitu ya. Pokoknya segala macam kegiatan yang membuat kalian senang, membuat kalian bahagia, membuat kalian tenang, membuat kalian pintar gitu ya. Selanjutnya ada kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Ada kebutuhan yang digunakan sekarang dan ada kebutuhan yang digunakan di masa yang akan datang atau di masa depan. Kalau yang kebutuhan sekarang ya berarti harus dipenuhi sekarang juga gitu, nggak bisa ditunda-tunda. Contohnya seperti makanan gitu. Bisa nggak kalian laparnya sekarang, makannya tahun depan gitu misalnya? Nggak bisa kan ya? Jadi makanan adalah contoh dari kebutuhan sekarang. Contoh yang lain seperti obat gitu. Bisa nggak kalau orang sakitnya sekarang nih dia udah kritis banget, tapi diobatinnya nanti misalnya 2 tahun yang akan datang gitu. Nggak bisa kan ya, nanti orangnya keburu meninggal gitu kan. Nah, jadi makanan gitu ya, minuman, obat, itu termasuk dalam kebutuhan sekarang. Kemudian yang kedua ada kebutuhan masa yang akan datang. Nah, contohnya adalah tabungan gitu. Nah, tabungan ini kan digunakan untuk masa yang akan datang ya, sewaktu-waktu mungkin butuh bisa digunakan gitu. Jadi bisa membedakan ya, mana kebutuhan sekarang dan mana kebutuhan masa yang akan datang. Baik, kita lanjut ya. Kalian belum bosan kan ya dengerin ibu? Semoga kalian nggak ngantuk ya dengerin ibu ya. Kita lanjut ke kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama ada kebutuhan individual, yang kedua ada kebutuhan kelompok. Nah, kalau kebutuhan individual, nah berarti kebutuhan perorangan gitu. Jadi cuma sendiri aja yang butuh gitu. Yang menggunakannya pun hanya individual gitu. Contohnya seperti kacamata gitu, makanan, minuman, sepatu gitu. Kan nggak bisa ya kacamata beli satu dipakai untuk rame-rame gitu, misalnya dipakai untuk satu komplek gitu. Atau beli sepatu satu dipakai untuk satu RT gitu, nggak bisa kan ya. Nah, berbeda lagi dengan kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan kelompok itu adalah kebutuhan yang bisa digunakan oleh banyak orang gitu. Contohnya seperti jalan raya gitu. Jalan kan nggak mungkin dipakai sendiri aja kan, pasti dipakai rame-rame gitu, dipakai untuk umum. Kemudian ada jembatan, sekolah, pasar, rumah sakit, lapangan gitu. Bisa ya kalian menyebutkan contoh-contoh yang lain? Baik, kalau gitu kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gitu. Kenapa sih kebutuhan orang-orang kok beda-beda gitu kan? Nah, ini ada faktor-faktornya. Yang pertama ada jenis kelamin. Nah, kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan tentunya berbeda gitu kan ya. Misalnya kalau perempuan butuh mukena, laki-laki butuh sarung dan peci untuk sholat gitu. Kemudian yang kedua ada perbedaan tingkat pendidikan gitu. Kebutuhan anak TK dan kebutuhan anak SMP itu berbeda-beda gitu. Kalau kebutuhan anak TK harus beli buku, belajar membaca gitu. Kalau anak SMP udah nggak butuh lagi ya gitu. Kemudian yang ketiga ada lingkungan tempat tinggal. Misalnya orang yang tinggal di negara yang memiliki 4 musim. Ada musim seminya, ada musim saljunya, dengan orang-orang yang tinggal di 2 musim seperti kita di Indonesia. Kalau orang yang tinggal di 4 musim, mereka butuh membeli jaket yang tebal, ya beli mantel, beli selimut yang tebal, di rumahnya juga harus ada penghangat ruangan dan pendingin ruangan gitu. Tidak seperti kita yang tinggal di Indonesia yang cuma memiliki 2 musim aja, musim hujan dan musim panas. Paling kita cuma butuh AC ketika musim panas dan butuh jaket gitu ya, atau jas hujan ketika musim hujan gitu, nggak butuh mantel yang tebal-tebal gitu karena lingkungan tempat tinggalnya pun berbeda, maka kebutuhannya pun berbeda.
Yang keempat ada kemajuan iptek atau ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, kemajuan iptek ini juga berhubungan dengan lingkungan tempat tinggal ya. Seperti misalnya di suatu negara yang memiliki kemajuan teknologi yang tinggi gitu, sehingga orang-orang di sana pun akan mengikuti gitu. Contohnya seperti Korea Utara dengan Korea Selatan gitu. Kedua negara Korea tetapi sangat berbeda jauh gitu. Kalau di Korea Selatan itu teknologinya canggih gitu, sehingga ketika contohnya ada handphone merek terbaru, orang-orangnya langsung pada beli gitu, langsung pada pengen punya juga gitu. Kalau di Korea Utara, internet aja nggak ada gitu, buat apa mereka punya handphone yang canggih-canggih gitu. Sampai sini bisa membedakan ya. Selanjutnya adalah tingkat pendapatan. Nah, semakin besar pendapatan seorang, maka kebutuhannya pun semakin besar. Semakin besar pendapatan seseorang, maka pengeluaran hidupnya juga semakin besar. Selanjutnya ada status sosial ya. Jadi semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, nah biasanya semakin beragam pula kebutuhannya. Contoh kebutuhan Pak Presiden dengan seorang murid tentunya berbeda gitu. Kebutuhan Pak Presiden mungkin lebih banyak gitu ya dibandingkan kebutuhan seorang siswa. Selanjutnya adalah perbedaan selera. Nah, ini perbedaan selera ini sangat berpengaruh sekali ya. Contohnya seorang anak kembar pun yang mukanya mirip gitu ya. Pastinya mereka juga punya selera yang berbeda. Misalnya si A suka makan mie ayam, si B suka makan bakso gitu ya. Baik anak-anak, karena videonya sudah terlalu lama ya, jadi materinya Ibu cukupkan sampai di sini. Dan untuk materi selanjutnya, Ibu akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, dan semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima, bisa kalian pahami ya. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada yang belum dipahami, kalian bisa hubungin Ibu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.